Shalom, sukacita di hati kita untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada kita untuk bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami. Kami dimungkinkan saat ini untuk sedia membaca, mendengar, dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan akan dapat disampaikan secara baik, dapat dipahami dan dilakukan dalam kehidupan umat-Mu. Layakkan kami semua ya Allah, ampuni salah dan dosa kami, lalu bersabdalah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini, yaitu dari Yakobus pasal 1, ayat 19 sampai ayat 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita, firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ketika mendengar sesuatu, entah suatu pernyataan, suatu ceramah, pidato, dan lain sebagainya, ataukah juga nasihat-nasihat, tentu beragam respons para pendengar. Ada yang akan mudah menangkap apa yang disampaikan, ada pula yang tidak dapat menangkap atau memahami apa yang disampaikan orang tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa hal itu terjadi? Di mana orang sulit memahami, sulit mengerti apa yang disampaikan? Itu oleh karena mendengar sambil lalu. Yang orang katakan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
tidak ada yang tersimpan di otak dan di hati, sehingga tidak ada yang dapat dilakukan dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara, Yakobus memberi nasihat kepada orang Kristen yang tersebar di wilayah perantauan atau kepada orang-orang Kristen diaspora tentang bagaimana mendengarkan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan bukan hanya sekedar sebagai syarat atau tradisi saja, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka dalam mendengarkan firman Tuhan, mereka disebut sebagai orang yang sangat fanatik terhadap ajaran Tuhan. Tetapi mereka hanya fokus pada tradisi dan adat istiadat saja, sebagai sebuah kebiasaan karena tradisi dan sebagai rasa takut karena merupakan adat dan tradisi yang harus dilakukan. Mereka fokus kepada tradisi, kepada adat, kepada kebiasaan, sehingga dalam mendengarkan ajaran firman Tuhan tidak sampai kepada nilai-nilai moral atau etika. Saudara-saudara, kebiasaan yang dilakukan dan merasa tidak nyaman, bahkan merasa telah melanggar hukum Tuhan jika tidak mendengar firman Tuhan, ya, di satu sisi ketika ada rasa bersalah, ada merasa tidak nyaman tatkala tidak mendengarkan firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Di satu sisi dikatakan bahwa ya, ini adalah hal yang oke, ada hal yang positif karena telah melatih diri untuk sedia mendengar, melatih diri untuk setia dan juga tekun dalam mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika ada orang merasa bahwa tidak nyaman dan merasa bersalah kalau tidak beribadah, tidak mendengarkan firman Tuhan, oke. Karena sudah ada upaya melatih diri untuk melakukan sebuah pembiasaan mendengar firman Tuhan. Tapi di sisi lain, kalau hanya sebuah kebiasaan yang membiasakan diri tanpa memahami apa yang dilakukan, apa yang didengarkan, maka ya apalah artinya jika tidak memahami, jika tidak mengerti, dan tentu juga tidak akan dapat melakukan sebab tidak tahu apa yang akan dilakukan kalau tidak mengerti dan tidak memahami. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jika ada orang-orang Kristen yang bersifat demikian, maka tidak heran ketika orang-orang mengatakan bahwa ia begitu rajin ke gereja, ia begitu rajin dan tekun mengikuti ibadah-ibadah, mendengarkan firman Tuhan pada setiap kesempatan-kesempatan. Tetapi mengapa perilakunya, mengapa sikapnya, mengapa moral dan etikanya sangat bertentangan dengan firman Tuhan? Nah, inilah akibat dari hanya sebagai pendengar, hanya karena sebuah kebiasaan dan tradisi, sehingga tidak dapat mengerti, memahami, dan tentu tidak dapat melakukan firman Tuhan. Sementara Bapak Ibu saudara-saudara, yang diharapkan dari setiap pendengar firman Tuhan adalah buah dari apa yang telah didengar, mewujud menyatakan apa yang telah didengar melalui sikap, tindakan, dan perilaku, dengan tutur kata yang senantiasa menyukacitakan orang lain. Dikatakan bahwa dari buahnya lah orang akan tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Dari buahnya lah orang akan tahu bahwa kita adalah orang yang setia mendengarkan firman Tuhan. Dari buahnya lah orang akan tahu bahwa kita adalah pelaku-pelaku setia firman Tuhan. Karena itu, buah-buah dalam kehidupan dapat dinyatakan jika menyatakan sebuah totalitas di dalam mendengarkan firman Tuhan.
Bukan hanya memberikan telinga, tetapi secara total hati, hidup, jiwa, dan pikiran kita. Bagaimana telinga kita beri, bagaimana hati kita beri, bagaimana pikiran kita kerahkan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga dapat memahami, dapat melakukan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan tersebut. Jangan bagaikan orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin, tetapi ketika ia pergi, ia segera juga lupa bagaimana rupanya. Orang yang begitu fokus di dalam mendengarkan apa yang disampaikan di dalam pemberitaan firman Tuhan, tetapi ketika meninggalkan ruangan persekutuan, kembali kepada kehidupan, bagaikan orang-orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Lupa kepada dirinya sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Lupa kepada dirinya sebagai orang yang punya tanggung jawab yang harus diwujud nyatakan sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena itu, bagaimana menjadi seorang yang benar-benar mengamat-amati firman Tuhan dalam kehidupan dengan ketekunan, kerajinan, kesetiaan untuk membaca, mendengar, merenungkan, lalu melakukan dalam hidup ini. Saudara-saudara, tema perenungan kita tadi mengatakan bahwa firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman yang mana yang dimaksudkan? Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang dapat kita pahami, yang dapat kita mengerti melalui pembacaan, perenungan akan firman Tuhan. Yesus adalah firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia. Firman yang tertulis, dibaca, didengar dengan sungguh, maka kita akan tahu apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan untuk diri dan kehidupan kita. Ya, ketika kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, pergumulan, tantangan, silih berganti dalam hidup ini, tetapi ketika kita tekun rajin membaca firman Tuhan, maka kita akan tahu bahwa tantangan, masalah, persoalan, pergumulan itu adalah sebuah rencana Tuhan untuk semakin mengokohkan iman kita, untuk dapat melihat bahwa di balik semua itu Tuhan sedang merancangkan yang terbaik untuk kita. Sehingga kita tidak akan memikirkan sesuatu yang untuk melakukan kejahatan. Tidak menimbulkan dalam hati sebuah rancangan-rancangan perbuatan dosa dengan mengklaim Yesus Tuhan sebagai Tuhan yang tidak peduli kepada kita. Tetapi dengan ketekunan membaca, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita, meskipun banyak persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Jadi saudara-saudara, Yesus adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan bagi setiap umat yang percaya dan mendengar serta melakukan dalam hidupnya. Karena itu, jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia, karena firman yang hidup itu senantiasa setia memelihara kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah firman-Nya. Amin.